Ya bagaimana Bang Fahri ini hanya demi membela kelompoknya, petinggi Partai Gelora. Itu nggak pas kasih pernyataannya. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap lucu di ngopini politik. Akhirnya itu para menteri jadi berbondong-bondong itu ke IKN. Ya akhirnya kemarin jadi juga rapat kabinet pertama di IKN yang belum rampung seluruhnya itu. Tapi nggak banyak yang bisa dieksplor. Apa sih yang menarik di sana itu? Meski beberapa menteri, bahkan presiden memberi pernyataan ke media, tidak ada sesuatu yang bisa jadi perhatian. Bahkan bicara soal investor pun, sedikit sekali yang ngutip. Ya mungkin sudah tahu lah apa yang terjadi sesungguhnya. Di medsos nggak viral. Malah yang banyak dibagikan itu tentang Pak Erlangga. Oh, ngapain tuh di sana itu? Malam lah habis mundur, terus main ke sana bercanda dengan para menteri yang lain itu. Lah orang penasaran jadinya, gimana polanya para menteri itu. Nah, Om Begawan malah nyorot ruang yang buat rapat kabinet itu. Kesannya itu singgup. Tahu singgup tuh, agak peteng, gelap atau apa ya? Gak cerah gitulah kalau menurut Om Begawan kalau saya lihat dari penampilan di media yang saya lihat itu. Ya, coba ngompolers yang ahli Feng Shui. Kasih respon, piye menurut kalian gimana itu? Ruang rapat kabinet di IKN. Mungkin itu ruang rapat yang mendadak lah, supaya bisa berlangsung. Nah yang kedua, hari ini IKN dipakai lagi. Bila kemarin buat rapat kabinet, pagi tadi buat pengarahan presiden pada para gubernur dan bupati. Termasuk pula pejabat kepala daerah tuh. Ya semoga nggak ada titipan khusus lah. Utamanya buat kepala daerah di Jakarta dan di Medan. Soalnya Kaisang sama Bobi mau ikut pemilihan gubernur di sana, jadi yuk. Kalau ada titipan, nah tentu Jokowi gak nyampaikan di depan semuanya. Ya, mungkin bisa dipanggil secara khusus. Entah sebelum acara pengarahan atau sesudahnya itu teknik aja. Ini menurut kacamata Begawan loh. Karena ini akan mendekati pilkada. Dan kepentingan keluarga istana sangat kental karena anak-anak dan menantunya akan maju di daerah DKI dan Sumatera Utara. Minimal 2 provinsi itu. Nah ini bakalan kayak di Solo akhirnya. Ada kandidat yang sudah ngirim-ngirim bansos. Sampai Gusti Mangkunegara ya turun ngirim-ngirim bansos pakai tas hijau. Ya lumayan lah. Ada yang bisa buat nambal butuh, walaupun hanya cukup buat 2-3 hari aja, tapi lumayan bansos. Tapi ya untuk masalah pilkada masyarakat harus cerdas. Jangan milih karena bansos beras 5 kilo, 5 tahun geledah sama aja. Tapi ngompol malam ini, Om Begawan ini malam ini tidak membedah kedua hal itu. Topik yang lain lah, itu marai bosen toh. Nah ini saya mau sedikit mengomentari Bang Fahri. Tahu toh Bang Fahri? Udah lama nggak muncul tuh. Gak kasih komentar apapun tentang situasi politik kekinian. Biasanya tuh wah, ya itulah. Pokoknya politikus ngeyel kalau berdebat. Lah kok kemarin tuh dia nongol lagi tuh. Wah ini saya ini seneng ini nongol ini Bang Fahri ini. Dan cilangannya itu kasih pernyataan yang mesti Om Begawan counter. Mengapa begitu? Ya bagaimana Bang Fahri ini hanya demi membela kelompoknya, petinggi Partai Gelora. Itu nggak pas kasih pernyataannya. Lah dulu bekas pengkritik Jokowi itu katakan begini. Sekarang ini seorang kandidat kepala daerah tidak bisa mengandalkan popularitas, kata Bang Fahri ini. Lah piye? Orang dikenal wong sing milih ya sapa? Tak kenal maka tak sayang harusnya. Nah, katanya yang berlaku yakni sistem tiket partai pengusung.
Ini katanya Bang Fahri bisa menjegal orang populer tidak dicalonkan lagi. Makanya Bang Fahri minta agar Pak Anies refleksi. Ini pesan Bang Fahri ini untuk Pak Anies didengarkan ini. Atau introspeksi. Nah, pada model pencalonan kepala daerah dalam kasus ini kayaknya makin mengerucut nih. Makin positif nih Pak Anies tidak jadi mendaftar sebagai calon gubernur DKI ini. Lah pertanyaannya, ini kata si Bang Dugul. Fakta itu akan disikapi seperti apa oleh Bang Fahri? Nah justru kritik atau lontaran yang diberikan itu harus dipahami partai yang sekarang ada, bukan ke Pak Anies. Ya kita setuju lah. Kandidat kepala daerah tidak hanya populer. Setuju, harus populer. Namun sangat penting syarat-syarat yang lain ada harus kapabel atau memiliki kemampuan. Ya itu juga harus dilihat. Kredibilitas, jejak rekam yang baik. Ya harus dilihat. Masalahnya dalam urusan pencalonan kepala daerah, ukuran atau indikator kapabel hanya berdasarkan usia dan tingkat pendidikan saja. Nah, populer tetap menempati ukuran penting. Ya penting. Nah, buktinya survei yang dilakukan buat para calon kepala daerah, tolok ukurnya kan ya elektabilitas. Itu berarti popularitas itu penting. Ya mesti dilihat juga itu. Bila populer tidak penting, apakah Bang Fahri siap jadi calon gubernur? Oh ini Om Bengawan tantang ini. Berani nggak? Jadi calon gubernur. Kalau populer tidak tidak menjadi syarat seorang calon kepala daerah untuk mencalonkan diri. Ya kalau berani monggo jadi calon gubernur. Pasti nggak berani. Lah lembaga survei ya nggak mungkin mengangkat namanya tinggi-tinggi. Electable itu tetap faktor yang dilihat para kandidat. Pastilah. Gimana dia terpilih bila dirinya tidak dikenal oleh pemilihnya? Tapi masukan Bang Fahri ini, yang lain penting juga. Misalnya dia bilang begini, di masa depan itu partai politik harus menekankan kaderisasi. Itu betul, benar itu. Sehingga tidak mencalonkan individu yang bukan kadernya. Nyindir. Nah dalam konteks Pilkada Jakarta, dia menilai itu bila Pak Anies batal maju. Ya wajar, soalnya bukan kader partai manapun. Itu mungkin masalahnya itu. Lah partai di koalisi perubahan mencapreskan mantan gubernur DKI itu supaya kursi di DPR bertahan. Nah saat pilkada, lah kok malah ditinggal. Harusnya kan berterima kasih ketika Pak Anies dicalonkan sebagai pilpres, calon presiden. Itu DPR partai yang mengusungnya kan bertahan dan malah ada yang naik. Wah. Ciloko ini. Bang Fahri ini gimana tuh? Dulu kan dekat sekali, dekat banget sama Pak Anies tuh. Malah pas Pilgub 2017 itu runtang-runtung kayak Mimilan Mintuno. Runtang-runtung kelet itu. Itu sama Pak Dijon itu dari Gerindra juga. Lah kok sekarang menilainya negatif gitu sama Pak Anies piye itu, Pak? Gampang membalik tuh. Apa kritik yang ditujukan ke Pak Anies agar Pak Anies masuk ke Gelora? Kan kita tidak tahu semuanya. Ya, partai ninggalin Pak Anies sekarang kok. Kemungkinannya dua. Karena ditinggal itu. Diiming-imingi kekuasaan atau keduanya diancam-ancam oleh penguasa. Bisa. Maka daripada begitu ya tinggalin aja Pak Anies. Daripada diancam atau tidak punya kekuasaan itu bisa. Ini kacamata masyarakat loh, termasuk Begawan. Lah sekelas Nasdem loh sama PKS yang sebelumnya sudah menyatakan mengusung Pak Anies. Tiba-tiba narik diri ujuk-ujuk kok. Dan ini bukan tanpa sebab lah, pasti ada masalah. Nah di tingkat basis, di tingkat massa, pasti dan simpatisnya bergolak. Bergelolak. Itu pada ribut pasti di bawah itu akar rumput. Yang jelas-jelas sudah dinyatakan bakal mendaftarkan di pilkada. Weh, Prasetyo. Kayak lagunya Waljina itu tiwas dandan itu melu. Kayak alasannya ya digawe-gawe, macam-macam dibuat-buat.
Yang lucu lagi, malah dalihnya PKS sampai bilang dikasih deadline 40 hari buat nyari partai pengusung. Lah makanya kemudian kita dengar voice note Pak Anies nyebar dan mempertanyakan bila PKS nggak pernah ngasih batasan waktu. Lah partai pengusung juga wes entuk. Bisa cukup buat modal mendaftar juga loh. PKS kok nggak punya mentalitas kuat sih. Partai kader loh ini. Dipawari Kim kursi cawagup langsung lupa tuh sama surat rekomendasi yang sudah diberikan kepada Pak Anies loh. Ini gimana ini? Kalian itu kan nggak rawan dikriminalkan tuh. Sebab nggak ada tuh kader PKS jadi menteri. Remeh dan sepele banget, mudah berdalih dukungan itu. Ya janganlah. Partai jadi nggak punya marwah, nggak punya harga diri. Akibatnya tuh malah diledek sama Bang Fahri akhirnya tuh. Dari Partai Gelora. Nah komentar Bang Fahri yang tak sampaikan di awal itu pasti buat ngeledek PKS. Iya loh, bukan hanya memperingatkan Pak Anies, tapi PKS diledek itu sama Bang Fahri yang sekarang jadi petinggi Partai Gelora. Di samping itu, benernya nggak menguntungkan juga bagi Gelora. Nggak mungkin. Bikin partai itu bete itu. Nek gabung Kim Plus, otomatis Bang Fahri akan sering rapat bareng loh. Ketemu buat ngebahas strategi pilkada Jakarta. Tapi aja, males banget kan ketemu para mantan-mantannya dulu. Nah komentar-komentar nada miring itu buat nyingkirin PKS saja sebenarnya. Ya biasalah dalam politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada cuma kepentingan. Ya seperti ini politik itu. Nah memang dilema bagi PKS itu dilema. Mendukung Anies takut kalah, ninggalin Anies ya bakal banyak yang nyorot mereka, banyak kritikan. Kita paham lah, pilkada DKI itu tidak kayak di provinsi lain. Pressure-nya itu tinggi banget, berat. Pak Erlangga saja sampai mundur, hanya gegara kandidat pilkada. Ketua umum sampai pamit di tahun waktu kepemimpinannya juga bakal berakhir. Bila Bang Fahri seorang demokrat sejati, ubah dong undang-undangnya. Perjuangkan tuh ke Kim. Supaya mereka yang dapat kursi merubah undang-undang pemilu serta undang-undang pilkada. Ben runtut Pak. Masyarakat jangan disuguhi hal-hal yang ora cetha. Ya memang orang populer itu tidak menjamin bagus dalam bekerja. Hanya setidaknya dikenal warganya lah. Nah mestinya calon kepala daerah itu mesti punya pengalaman penting. Setidaknya di partai politik. Jadi pengurus tingkat kecamatan misalnya. Paling sedikit 1 tahun dulu, itu bagi kepala daerah yang levelnya bupati atau wali kota. Nah yang tingkat provinsi bisa beda. Misalnya pernah jadi kepala daerah di tingkat bawahnya. Pernah jadi kepala dinas sebuah instansi misalnya. Atau apa gitu lah. Masa orang blong-blongan gitu aja. Nah itu macam Mas Marcel itu bisa dijagokan begitu saja. Tanpa melihat dulu tuh seperti apa, dulu jadi apa di partai politik maupun di jabatan-jabatan instansi kan nggak pernah tuh. Nah, merit system mesti hidup dan jadi tradisi penting bagi partai politik. Ya hanya saja tidak akan banyak partai yang sepakat dengan perubahan aturan itu karena mungkin ya merugikan dia. Tapi sebenarnya kan menegakkan demokrasi. Kan kita tahu sendiri tuh. Banyak pengusaha orang berduit nggak mau susah payah jadi kader partai no. Tinggal potong kompas saja. Bila mau jadi kepala daerah ya tinggal bayar. Selesai perkara. Atau sekarang ini tinggal mendekat saja ke keluarga istana. Ini rakyat udah kesengsem gitu. Lalu bisa tiba-tiba mendukung si pengusaha. Gampang sekarang jadi kepala daerah. Bisa kaya raya itu. Itu ya. Sekali lagi untuk Bang Fahri. Salam dari Om Kawan.